Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat pembelajar, insan penimba ilmu. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat. Perkenalkan, nama saya Andriani Widya Iswara Ahli Buddha, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 1 Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dalam Kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang berbahagia, pelatihan kepemimpinan administrator dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi manajerial pejabat administrator guna menjamin akuntabilitas pada pekerjaan di unit organisasi. Pada pelatihan kepemimpinan administrator dibagi dalam 4 agenda. Agenda pertama yaitu pengelolaan diri. Agenda kedua adalah pengelolaan orang lain. Agenda ketiga pengelolaan pekerjaan, dan agenda keempat adalah aktualisasi. Pada pelatihan kepemimpinan administrator pada agenda pertama diharapkan dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, maka pejabat administrator mampu memunculkan jiwa yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, dan di era globalisasi ini yang sangat canggih dan dinamis, yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang semakin kompleks dan sulit untuk diprediksi. Untuk itu, kita sebagai anak bangsa, sebagai seorang ASN, melakukan bela negara dalam wujud sebagai seorang ASN. Pemerintah mengeluarkan regulasi atau dasar hukum penyelenggaraan pelatihan, di mana ada 3 dasar hukum yang menaungi pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua yaitu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, dan yang terakhir adalah Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Penjelasan strategi pembelajaran agenda pertama, saya menggunakan metode blended learning. Dari keseluruhan agenda pertama memiliki 43 jam pelajaran, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama 7 jam MOOC atau Massive Open Online Course. Yang kedua adalah 10 jam pelajaran asinkronus. Yang ketiga adalah 4 jam pelajaran sinkronus. Yang keempat adalah 12 jam pelajaran klasikal. Pada agenda pertama memiliki 2 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kepemimpinan Pancasila. Pada kegiatan belajar mengajar dibuat dalam 8 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan mengucapkan salam. Kedua, menciptakan suasana kondusif dengan menyampaikan kepada peserta bahwa pembelajaran ini santai saja, akan tetapi tetap pada koridor bahwa serius dalam menerima materi. Yang ketiga, perkenalan dengan peserta, dan setelah selesai saya memperkenalkan diri dengan peserta, meminta kepada peserta memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Lalu
menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya, tahapan kegiatan kedua penyajian materi pokok pertama yang berbunyi bahwa mampu memahami ketahanan nasional dan mampu mengaktualisasikan wujud ketahanan nasional sebagai seorang ASN, dengan tahapan kegiatan bahwa menggali harapan peserta terhadap makna ketahanan nasional. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Ibu Pertiwi bersama-sama, dan yang ketiga brainstorming tentang aktualisasi cinta tanah air pada lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya pada tahapan kegiatan ketiga penyajian materi pokok kedua, itu mampu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana saya memberikan diskusi mengenai faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diskusi faktor penghambat dan pendorong dalam mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya untuk tahapan keempat penyajian materi pokok ketiga, di mana aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai seorang ASN, saya melakukan kegiatan brainstorming yang berupa isu kontemporer yang terkait keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, lalu memberikan tugas learning journal kepada peserta dengan rekaman suara, aktualisasi tugas keyakinan dan kesetiaan pada Pancasila, dan diskusi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai seorang ASN. Lalu kegiatan kelima penyajian pokok materi keempat, di mana materi pokok keempat itu mampu mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagatra, di mana tahapan kegiatannya adalah diskusi dengan peserta tentang apa yang dimaksud dengan Astagatra. Yang kedua adalah diskusi dan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah dibuat oleh masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan kegiatan ke-6, penyajian materi pokok kelima, itu kepentingan sektoral kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Di situ kita berdiskusi dan memberikan tanggapan peserta terkait dengan kepentingan sektoral dan lain-lain sebagainya. Lalu memberikan tugas aktualisasi upaya bela negara sebagai ASN dengan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Nah, tugas aktualisasi ini pada nanti dipaparkan pada saat pembelajaran klasikal. Kita lanjut ke tahapan kegiatan ke-7, penyajian materi pokok ke-6, di mana metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dengan kerangka nilai-nilai dasar bela negara, di mana tahapan kegiatan itu melakukan diskusi terkait dengan integritas dan kinerja organisasi, lalu melakukan pemutaran film pendek mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia, dan terakhir ada penyempurnaan ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal faktor penghambat integritas dan kinerja pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah tahapan kegiatan penutup, di mana kita membuat rangkuman secara bersama dan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum, dan untuk menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta dan mengucapkan salam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terpenting di sini adalah membuat komitmen bersama untuk menjadi pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Bapak Ibu, wawasan kebangsaan berpijak kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, sahabat insan pembelajar kaum penimba ilmu, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Maka berdoalah agar kita mendapatkan ketiganya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka.